Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik kerabat muslim semua, berjumpa lagi di channel Jati Channel yang tentunya memberikan kita semua tentang seputar kisah-kisah yang bisa dijadikan contoh dan suri tauladan baik bagi kita semua, dan juga bisa dijadikan bahan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kerabat, kali ini kita akan meneruskan kisah yang kemarin, yaitu kisah pemegang rahasia Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu part 2, yaitu ilmu Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai salah satu di antara sahabat yang paling tinggi ilmunya dan paling sering memberikan fatwa setelah wafatnya Nabi. Az-Zahabi memuji beliau dengan mengatakan, Ibnu Mas'ud termasuk di antara deretan ulama yang paling cerdas. Umar bahkan pernah menggelarinya sebagai bejana yang dipenuhi dengan ilmu. Ini karena pada waktu itu Ibnu Mas'ud masih tergolong muda, sementara ia adalah salah satu di antara sahabat yang paling berilmu. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abul Ahwas radhiyallahu anhu berkata, aku menyaksikan Abu Musa dan Abul Mas'ud ketika wafatnya Ibnu Mas'ud, dan salah satu di antara mereka berkata kepada sahabatnya, apakah engkau melihat Ibnu Mas'ud meninggalkan seseorang setelahnya yang setara dengannya dalam hal ilmu? Maka sahabat yang lain menimpali, jika engkau berkata demikian, benar adanya. Dulu ia diberi izin oleh Rasulullah ketika kita tidak diberi izin, dan ia hadir bersama Rasulullah ketika kita tidak hadir. Hadis riwayat Muslim nomor 2461. Beliau termasuk fuqaha atau ahli fikih dan qori atau ahli baca Al-Quran dari golongan sahabat. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dari Nabi bahwa beliau bersabda, ambillah ilmu Al-Quran dari 4 manusia: Ibnu Ummi Abdin, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Abu Huzaifah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3760 dan Muslim nomor 2464. Lafaz ini adalah milik Muslim. Ketika dikirim oleh Umar ke Kufah, Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya mendirikan madrasah Irak. Maka penduduk Kufah dapat mengambil ilmu dari beliau lebih banyak dibandingkan yang lain. Di antara karakteristik madrasah ini adalah banyaknya cara beristidlal dengan dasar bahwa penduduk Irak dikenal sebagai ahlu ra'yu, dan Ibnu Mas'ud lah yang meletakkan batu fondasi bagi metode ini. Di antara murid-murid Ibnu Mas'ud adalah Ashrif Multaqo Ali ahli tafsir, Alqamah bin Qiyas, Masyruk, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'mah As-Sadusi, Imran bin Husain, Tawus, Ikrimah, Atta bin Rabah, Makhul, Ibnu Sirin, Az-Zuhari, Ubaidah, Abu Wa'idah, Qais bin Abi Hazim, Zir bin Hubaish, Ar-Rabi bin Qudsaim, Tariq bin Ziyab, 2 anak beliau yaitu Abu Ubaidah dan Abdurrahman, Abul Ahwas Auf bin Malik, Abu Amr Asy-Syabani. Adapun sahabat yang mengambil hadis dari beliau adalah Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Imran bin Husain, Jabir, Anas,
Abu Umamah, dan yang lainnya. Sejak belia, keberanian Ibnu Mas'ud telah teruji di antara para sahabat. Di antaranya, Ibnu Mas'ud adalah orang yang pertama memperdengarkan bacaan Al-Quran di tengah-tengah orang Quraisy secara terang-terangan. Ibnu Ishaq berkata, telah menyampaikan kepadaku Yahya bin Urwah bin Az-Zubair dari ayahnya berkata, yang pertama kali terang-terangan membaca Al-Quran setelah Rasulullah SAW di Mekah adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari para sahabat Rasulullah sedang berkumpul, lalu mereka berkata, demi Allah, kaum Quraisy sama sekali belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan terang-terangan. Maka siapakah yang bisa membuat mereka mendengarnya? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aku. Mereka berkata, kami khawatir mereka akan menyakitimu. Yang kami inginkan adalah seseorang yang memiliki kaum yang kuat sehingga bisa menolongnya dari kaum Quraisy jika mereka hendak berbuat keburukan. Ibnu Mas'ud berkata, biarkanlah aku, sesungguhnya Allah akan memberikan perlindungan padaku. Maka Ibnu Mas'ud pun berangkat hingga ia tiba di makam Ibrahim di waktu duha. Adapun kaum Quraisy tengah berada di tempat berkumpul mereka. Ibnu Mas'ud kemudian berdiri di samping makam Ibrahim, lalu membaca firman Allah sambil mengeraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ibnu Mas'ud menghadap ke tempat mereka berkumpul dan membacakan ayat-ayat tersebut. Mereka pun memperhatikan Ibnu Mas'ud lantas berkata, apa yang sedang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdi? Salah satu di antara mereka berkata, dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka pun bangkit dan berjalan menuju arah Ibnu Mas'ud dan memukuli wajah beliau. Akan tetapi Ibnu Mas'ud terus membaca. Lalu ia kembali ke tempat para sahabat dan terlihat bekas pukulan di wajahnya. Para sahabat pun berkata, inilah yang kami takutkan akan terjadi padamu. Ibnu Mas'ud menjawab, musuh-musuh Allah itu tidaklah jauh lebih ringan bagiku saat ini dibandingkan sebelumnya. Jika kalian membolehkan, besok aku akan ulangi lagi apa yang aku lakukan hari ini. Para sahabat pun berkata, cukup, engkau telah membuat mereka mendengarkan apa yang mereka tidak suka. Sirah Nabawiyah Ibnu Hashim, halaman 1, nomor 315. Yahya Al-Hamani berkata, Yahya bin Salmah bin Kuhail menceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata, tidaklah tersisa bersama Rasulullah pada perang Uhud kecuali 4 orang dan salah satunya Ibnu Mas'ud. Berikut beberapa kata mutiara dan faedah ilmiah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidaklah aku menyesali sesuatu seperti halnya penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya telah tenggelam, di mana ajalku semakin berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Miftahul Afkar. Ibnu Mas'ud termasuk di antara sahabat yang masih hidup ketika terjadi penaklukan kota Syam atau Suriah. Setelah itu, Umar mengirim beliau ke Kufah untuk mengajari penduduknya perkara agama sekaligus mengangkat Ammar bin Yasir sebagai gubernur kota Kufah. Tentang mereka, Umar berkata, mereka berdua termasuk sahabat Muhammad yang mulia, maka teladanilah mereka. Di zaman Khalifahan Utsman, Ibnu Mas'ud diperintahkan untuk kembali ke Madinah, dan Ibnu Mas'ud tidak menolaknya. Ia berkata, Utsman memiliki hak untuk ditaati sebagai pemimpin, dan aku tidak suka diriku menjadi yang pertama membuka pintu fitnah. Di masa Utsman inilah Ibnu Mas'ud mengalami sakit keras. Pernah dalam sakitnya ia kunjungi oleh Utsman dan ditanya, apa yang engkau keluhkan? Ibnu Mas'ud menjawab, dosa-dosaku. Utsman kembali bertanya, apa yang engkau inginkan? Ibnu Mas'ud menjawab,
rahmat Tuhanku. Utsman bertanya lagi, apakah engkau mau aku panggilkan tabib? Ibnu Mas'ud menimpali, tabib akan menyebabkanku sakit. Utsman bertanya kembali, apakah engkau mau aku bawakan pemberian? Ibnu Mas'ud menjawab, aku tidak butuh. Syiar A'lam Nubala, halaman 305. Ibnu Mas'ud wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah dan dikuburkan di pemakaman Baqi bersama para sahabat yang mulia. Demikian kisah salah satu ulama salaf dan pionir Islam, teman-teman. Salah satu di antara manusia-manusia istimewa yang Allah indahkan perjalanan hidup mereka. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.